Swastiastu, selamat pagi tim penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya mahasiswa PPG Nikade Julianingsih SPD siap mengikuti uji kinerja pembelajaran IPA kelas 8 pada materi sistem gerak pada manusia. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi semua. Swastiastu, Pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Sehat Bu. Sehat Bu. Nggih, terima kasih. Sehat. Semoga anak-anak tetap selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun sekarang kondisi sedang PPKM, jadi kita tidak bisa berjumpa di sekolah, kita tetap bisa berjumpa secara daring atau tatap muka untuk melaksanakan proses pembelajaran IPA ya bersama Ibu. Baik anak-anak, apakah tadi sudah mengisi form absensi? Baik, form absensi sudah Ibu share, nanti anak-anak bisa isi ya melalui linknya. Oke, di sini Bu. juga Ibu sudah melihat kehadiran anak-anak. Jadi semua sudah hadir. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Ya, Ibu minta bantuan kepada Agus untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agus. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya dulu ya, apakah masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Bu. Iya, Wirya, silakan. Minggu lalu kita mempelajari tentang sendi dan otot. Iya, sendi dan otot ya. Pada pertemuan kedua kita sudah belajar tentang sendi dan otot. Ada 3 jenis otot yang menyusun tubuh manusia ya. Apa saja? Siapa yang tahu? Saya Bu. Saya Bu. Desi, Ibu mau dengar suara Desi, silakan. 3 jenis otot antara lain adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Iya, betul sekali ya. Kita sudah belajar tentang otot. Ada 3 jenis otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung ya. Jadi, Bu harapkan kepada seluruh siswa tetap mengingat materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, sekarang Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat materi Bu? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai topik gangguan pada sistem gerak dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, anak-anak, seperti biasa, kita sudah memiliki kesepakatan kelas. Yang pertama, semua siswa harus tenang dan fokus mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, anak-anak tidak boleh sambil makan ya. Dan yang terakhir, selama proses pembelajaran berlangsung, video anak-anak harus tetap aktif. Nah, sekarang pada slide berikutnya,
Anak-anak bisa melihat di sana ada gambar ya. Ada 2 buah gambar. Apa yang anak-anak pikirkan mengenai gambar tersebut? Pernahkah kalian mengalaminya? Pernah mengalami cedera atau patah tulang? Pernah, Bu. Iya, silakan Gustu. Siapa Gustu? Coba ceritakan. Ya, Pas masuk. kena tabrakan, Bu. Pernah kecelakaan. Gustu yang kecelakaan? Ya. Iya. Iya, oke. Jadi kalau misalnya kita pernah kecelakaan atau terbentur ya mengenai benturan yang sangat keras, nah kemungkinan besar kita akan mengalami hal seperti ini ya. Jadi jaga diri baik-baik di jalan ataupun di mana saja ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis gangguan sistem gerak pada manusia dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi membaca, peserta didik dapat menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia dengan benar. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan melakukan kegiatan diskusi sehingga kalian dapat mendesain poster untuk kampanye kesehatan sistem gerak pada manusia dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan poster kampanye kesehatan sistem gerak pada manusia dengan percaya diri. Dalam pembelajaran hari ini kita akan melalui sesi diskusi, kemudian anak-anak juga sudah Ibu bagikan materi ajar, jadi sudah melakukan literasi di rumah. Kemudian Ibu juga sudah membagikan cara membuat poster melalui aplikasi Canva. Nanti di akhir anak-anak akan melakukan presentasi atau penyajian posternya. Adapun manfaat dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian bisa mengetahui berbagai gangguan sistem gerak pada manusia, kemudian lebih sayang dan peduli terhadap tubuh, khususnya organ gerak, cepat tanggap atau quick response jika sakit atau keluarga terdekat mengalami cedera. Dan yang terakhir, kalian dapat mengedukasi masyarakat melalui poster yang bisa dibagikan melalui media sosial. Nah, selama proses pembelajaran kita, Ibu akan melakukan 3 jenis penilaian. Yang pertama, penilaian sikap melalui pengamatan observasi. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti kita akan mengikuti kuis. Anak-anak harus mampu mencapai ketuntasan di atas KKM, yaitu 65. Dan yang terakhir, penilaian keterampilan, yaitu melalui penyajian poster, baik dari segi posternya maupun presentasinya. Sampai di sana anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Baik, itulah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan. Semua silahkan menyimak atau membaca pada slide. Di sini Ibu memiliki sebuah permasalahan ya. Saat berlari-larian di taman, Anton mengerang kesakitan karena kakinya tertusuk paku. Teman-temannya segera datang dan membantu mencabut paku itu. Kemudian mengantar Anton pulang. Ketika sampai di rumah, Ibu segera memberikan penanganan pada kaki Anton agar tidak menimbulkan infeksi. Jika tidak segera ditangani, gangguan apa yang dapat terjadi pada sistem gerak Anton? Apa saja ya bentuk penanganan yang dilakukan Ibu? Anak-anak pernah punya pengalaman seperti ini? Tertusuk paku? Tertusuk kawat yang tajam? Pernah? Tidak, Bu.
Tidak. Oke, baik. Di sini Ibu bantu ya, anak-anak. Nah, gangguan yang dapat terjadi pada Anton yaitu tetanus. Pernah dengar enggak? Penyakit tetanus? Belum pernah. Belum pernah atau sudah? Oke, jika belum Ibu bantu ya menjelaskan. Nah, anak-anak lihat gambarnya. Di sini ada gambar kaki yang tertusuk paku dengan di sini keterangannya penyakit tetanus. Ya. Anak-anak, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Ya. Bakteri penyebab penyakit tetanus. Nah, apabila anak-anak luka tertusuk paku tidak segera diberi penanganan oleh orang tua atau oleh orang terdekat, maka kemungkinan besar nanti bakteri ini akan menyerang luka anak-anak. Kelanjutannya, bakteri tersebut masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bisa menyerang sistem saraf. Ya, jika berhari-hari tidak diberi penanganan, bisa juga menyebabkan kematian anak-anak. Untuk itu, ini kan bisa saja terjadi di sekitar kita ya. Maksudnya kemungkinan terjadinya besar. Kita bisa tertusuk paku, atau jatuh, atau tertusuk kawat, tertusuk kancing yang berkarat, bisa menyebabkan penyakit tetanus. Nah, anak-anak, jika seandainya mengalami hal tersebut, nah Ibu berikan tips. Perhatikan tipsnya yang ada pada slide. Yang pertama, cabut dan cuci luka. Nah, segera cabut pakunya, kawatnya. Atau jika tersisa lukanya, cuci bersih. Ya, di bawah air bersih dan mengalir. Yang kedua, hentikan pendarahan. Jadi setelah anak-anak cuci bersih, jika masih keluar darah, tekan dia dengan kain yang bersih. Dan yang terakhir, jika terjadi tanda-tanda infeksi, anak-anak harus segera menuju dokter, puskesmas, atau rumah sakit terdekat. Ya, biasanya infeksi ditandai dengan permukaan kulitnya bengkak dan mengeluarkan nanah. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya ketika anak-anak tertusuk paku, misalnya saja tergores pisau, silet, atau apa saja jatuh di jalan, segera lakukan tindakan pertolongan pertama seperti ini. Ya, bisa dipahami sampai di sana? Ya. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Ya. Nah, anak-anak, Ibu lanjutkan. Beberapa gangguan pada sistem gerak. Nah, siapa yang sudah membaca bahan ajar? Nah, di situ sudah Ibu berikan beberapa nama gangguan pada sistem gerak. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan, Tari. Ada keseleo, osteoporosis, dan kifosis, Bu. Oke, osteoporosis, kemudian keseleo juga, dan kifosis. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Dea. Fisura dan fraktura. Fisura dan fraktura, bagus sekali ya. Jadi diingat-ingat kembali sebelum anak-anak belajar melalui Google Meet, dibaca dulu bahan ajarnya ya. Jadi supaya lancar diskusi kita. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, siapa yang tahu apa itu fraktura, anak-anak? Perhatikan gambarnya. Nah, ini fraktura, ini istilah gangguan pada sistem gerak. Apa itu fraktura? Saya, Bu. Ya, Agus. Fraktura apabila tulang yang retak tidak sampai menyebabkan organ lain terluka atau dapat pula menyebabkan otot dan kulit terluka. Iya, fraktura itu patah tulang ya. Jadi lihat gambarnya di sini.
Ada fraktura jenis tertutup, ada fraktura jenis terbuka, dan ada fisura. Ya. Fraktura jenis tertutup, patah tulangnya itu tidak sampai merobek kulit. Ya, lihat nih perbedaannya. Kalau yang terbuka, patah tulangnya itu melukai kulit, menembus keluar. Ya, itu perbedaan fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Sedangkan fisura itu hanya retak tulang. Berbeda dengan patah tulang. Patah tulang disebut fraktura, retak tulang disebut fisura. Sampai di sana paham? Paham, Bu. Oke, baik Ibu lanjutkan. Gangguan selanjutnya yaitu melalui video ya. Jadi anak-anak akan mengamati video. Rickettsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblas sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis ini adalah metabolisme asam urat yang terganggu sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Tulang memiliki struktur kuat dan lentur. Namun demikian, tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras. Kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan sistem. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah sebagai berikut. Meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Nah, sekarang setelah anak-anak menyimak video, Ibu memiliki pertanyaan ya. Sudah terlihat pertanyaannya? Sudah, Bu. Coba analisis mengapa lansia yang mengalami patah tulang membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhannya. Silakan, siapa yang bisa? Oh ya, Agus. Silakan, Agus. Karena semakin bertambahnya usia, sel-sel tulang tidak lagi aktif membelah untuk menambah massa tulang. Tulang pada lansia lebih mudah rapuh dan jika mengalami patah tulang, maka lebih lama sembuh. Iya, benar sekali ya. Berbeda antara kita
ya, atau anak kecil, anak-anak, orang dewasa dengan lansia. Lansia itu lebih sulit atau lebih lama membutuhkan waktu untuk proses penyembuhan jika mengalami patah tulang. Kenapa? Karena sel-sel pembentuk tulangnya itu sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Kalau anak-anak, sel osteoblasnya itu kerjanya maksimal. Kalau terjadi patah tulang, selnya itu tetap terus dan menerus membelah osteoblasnya. Sedangkan kalau lansia sudah mengalami penurunan kinerja sel, sehingga kalau misalnya mengalami patah tulang lama sekali penyembuhannya, ya. Apalagi di saat lansia itu masih muda, jarang mengonsumsi kalsium atau jarang berjemur, semakin lama juga proses penyembuhannya. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan kembali. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya untuk menjaga sistem gerak pada manusia? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Agus. Rajin berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ya, betul sekali. Rajin berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Wirya? Berolahraga, minum susu, karena susu Berolahraga dan minum susu. Ya, betul ya. Bagus sekali seperti kata Wirya. Dengan rajin minum susu, kita sudah menambah asupan kalsium ya kepada tubuh kita untuk membantu proses penguatan. Nah, berikut Ibu rangkum beberapa upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita ya. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium, kemudian berjemur pada sinar matahari pagi, memperhatikan asupan vitamin D, memperhatikan aktivitas fisik, dan menghindari kebiasaan tubuh yang salah. Nah, anak-anak, selain upaya-upaya yang sudah kita diskusikan tadi, kita juga bisa membuat sebuah desain poster untuk kampanye kesehatan, menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, berikut beberapa contoh posternya, anak-anak. Ya. Sekarang saatnya anak-anak melakukan atau menyajikan presentasi mengenai poster yang telah anak-anak buat, ya. Baik. Anak-anak sekalian, nah berikut adalah desain poster dari kelompok 1, yaitu kelompok dari Tari, Wulan, Ayu, dan Juli. Oke, silakan untuk Tari mulai mempresentasikan, kemudian siswa lain nanti boleh memberi pertanyaan atau tanggapan. Silakan Tari. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Tari, perwakilan dari kelompok 1. Sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi berkurangnya kepadatan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos dan mudah patah. Osteoporosis jarang menimbulkan gejala dan biasanya baru diketahui ketika penderitanya jatuh atau mengalami cedera yang patah tulang.
Saat seseorang mengalami keretakan tulang atau patah tulang, akibat cedera akan muncul keluhan berupa nyeri, bengkak, dan memar pada area tulang yang patah, serta tidak mampu menggerakkan bagian tubuh tersebut. Selain rasa sakit ketika tulang patah dan retak, penderita osteoporosis juga dapat mengalami gejala berikut. Yang pertama, postur tubuh membangkuk, kedua, berkurangnya tinggi badan, ketiga, nyeri punggung akibat tulang belakang patah. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi. Baik, terima kasih Tari. Beri tepuk tangan dulu untuk Tari ya. Bagus sekali penyajian dari desain posternya. Baik, sebelum anak-anak lain menanggapi, Ibu berikan tanggapan terlebih dahulu. Nah, anak-anak di sini kita sudah melihat presentasi dan desain dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 masukannya adalah pada desain poster bisa Tari tambahkan misalnya gambar lansianya ya. Jadi supaya masyarakat atau yang melihat poster ini langsung bisa fokus, oh ternyata osteoporosis ini banyak diderita oleh lansia. Seperti itu. Jadi bisa digambarkan di ruang yang kosong ini gambar orang lansia ya, atau yang sedang memegang tongkat, kemudian postur tubuhnya membungkuk, seperti itu. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi dari kelompok 2, yaitu beranggotakan Agus, Wirya, Wira, dan Sevia. Ya, berikut adalah desain posternya, materi mengenai rickettsia. Silakan untuk Agus memulai presentasinya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agus Widya Adnyana, saya perwakilan dari kelompok 2. Hari ini saya akan mempresentasikan poster kelompok saya dengan judul rickettsia. Rickettsia merupakan penyakit akibat kekurangan zat fosfor, kapur, atau vitamin D yang mengganggu pembentukan tulang. Penyakit itu umumnya dialami anak usia 6-18 bulan. Cacat akibat rickettsia tidak dapat disembuhkan sehingga lebih diutamakan pencegahan. Demikian presentasi dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih kepada Agus. Sebelum Ibu menanggapi, silakan kelompok lain memberikan tanggapan. Saya mau memberikan pertanyaan, Bu. Baik, silakan Dea. Suntik vitamin D-nya selang berapa waktu? Selang berapa waktu bisa memberikan suntik vitamin D? Silakan ditanggapi Agus. Suntik vitamin D dilakukan selang 1 tahun. Oke, begitu pendapat dari Agus, bisa diterima Dea? Bisa, Bu. Ya, anak-anak, jadi selain suntik vitamin D, sebenarnya kita dengan berjemur saja sudah cukup ya. Jadi jika anak-anak rutin berjemur di pagi hari, itu sudah mengaktifkan provitamin D di dalam tubuh kita menjadi vitamin D. Ya, sehingga asupan vitamin D itu tetap ada di dalam tubuh. Jadi seperti yang ditampilkan pada desain posternya Agus, yaitu berjemur di bawah sinar matahari pagi sebelum pukul 9. Jadi rutin dilakukan setiap pagi ya. Baik, untuk tanggapan dari Ibu mengenai posternya sudah bagus, materi yang disajikan juga sudah lengkap. Nah, pertanyaannya, baik, Ibu menyiapkan sebuah pertanyaan untuk kelompok 2 ya. Jadi tadi disampaikan bahwa penyakit ini secara umum menyerang anak yang berusia 6-18 bulan. Jadi kemungkinan besar itu dari di masa kandungannya
dari ibunya hamil itu sudah mengalami gangguan. Nah, menurut kelompok kalian, apa yang harus dilakukan ibu hamil supaya mencegah kecacatan terjadi pada bayinya, terutama riketsia? Saya, Bu. Baik, silakan Wirya. Ada 6 cara, yaitu 1. Nutrisi seimbang dan suplementasi asam folat. 2. Periksa kandungan secara rutin. 3. Tidak mengonsumsi alkohol dan berhenti merokok. 4. Lakukan vaksinasi. Dan 5. Hindari infeksi. Oke, bagus ya. Sudah lengkap sekali dipaparkan oleh kelompok 2. Jadi, ibu hamil itu yang pertama harus rajin atau rutin melakukan pengecekan kehamilannya ya anak-anak ya. Kalau sekarang kan sudah canggih dengan menggunakan USG. Jadi, bisa melihat bagaimana tulang bayinya, posisi bayinya itu sudah dapat terekam ya melalui USG. Kemudian rutin minum vitamin untuk menjaga kesehatan dari janin ya. Bagus sekali. Ketiga kelompok sudah menyajikan posternya dengan baik, dengan desain yang bagus. Silakan nanti anak-anak perbaiki sesuai dengan masukan yang ibu berikan. Nah, anak-anak, kesimpulan apa yang dapat anak-anak ambil dari pembelajaran hari ini? Nah, apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Silakan sampaikan. Saya, Bu. Ya, silakan Agus. Kita sudah belajar tentang gangguan pada sistem gerak dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Iya, bagus sekali ya. Ada 2 hal penting yang sudah kita pelajari, yaitu berbagai jenis gangguan pada sistem gerak dan upaya untuk menjaga kesehatannya. Ada lagi yang bisa anak-anak dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, Tari silakan. Saya dapat belajar tentang cara membuat poster melalui aplikasi Canva. Oke, bagus sekali ya. Jadi, melalui aplikasi Canva, selain anak-anak bisa membuat poster, anak-anak juga bisa mengedit video, kemudian membuat banner. Ada hal-hal yang banyak bisa kita lakukan di aplikasi Canva itu. Jadi, setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa lagi mempelajari aplikasi Canva ya, untuk membuat poster-poster lainnya ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan atau mengerjakan kuis. Ya, siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya ya. Jika sudah, Ibu akan memberikan soalnya dan anak-anak jawab. Nanti jawabannya difoto, dikirim ke WA Ibu ya, supaya Ibu bisa menilai. Perhatikan gambar di bawah ini. Upaya yang paling tepat dilakukan untuk mencegah gangguan yang terjadi saat beraktivitas seperti gambar di atas adalah berjemur di pagi hari, pemanasan dan peregangan sebelum beraktivitas, menambah asupan kalsium, membiasakan duduk dengan posisi yang benar. Silakan dipilih. Yang sudah langsung foto, kirim ke WA Ibu. Baik. Beberapa sudah ada yang masuk. Ya. Untuk Dea mendapat 100, silakan Ibu tunggu anak-anak yang lain. Baik, yang sudah benar berarti sudah paham sekali ya dengan materinya.
Oke, disusul dengan tari juga sudah mendapatkan 100. Anak-anak yang lain Ibu tunggu ya fotonya, foto jawabannya silakan dikirim ke WA Ibu. Baik, nah selanjutnya kita menuju ke refleksi. Materi apa yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami dari penjelasan, diskusi, dan presentasi kelompok? Tidak, Bu. Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, acungkan jempolnya. Sudah jelas? Oke, bagus. Acungkan jempolnya semua. Ya, thank you. Kemudian yang terakhir, kegiatan apa yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu, waktu presentasi. Iya. Oke, Agus senang yang presentasi. Yang lainnya? Menyanyikan poster. Menyajikan poster dari Wirya. Oke, bagus ya. Jadi, kita sudah melakukan beberapa kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah mendesain poster dan juga menyajikan poster ya. Baik, dari emoticon yang ada, anak-anak pilih emoticon yang mana? 1, 2, 3, atau 4? 4, Bu. 4. Dea 4. Wira? 4. Ya, Wirya 4. Desi? 4. Sari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang materi sistem gerak hewan. Jadi anak-anak silakan baca buku di rumah, cari informasi dari berbagai jenis sumber ya. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar, mari kita tutup atau akhiri dengan doa. Silakan Agus pimpin doanya ya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih, selamat beristirahat dan melakukan aktivitas di rumah. Ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang semua. Anak-anak bisa meninggalkan room. Terima kasih ya.